Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kajian Asmaul Husna pagi hari ini melanjutkan pembahasan pada nama Allah yang ke-42 dan 43. Kedua nama ini insyaallah akan kita kaji secara bersamaan karena keduanya betul-betul hampir sama. Nama Allah yang ke-42 adalah Al-Qahir. Dua kali di dalam Al-Quran, dua-duanya di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Al-Qahir di atas segala hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian yang kedua adalah Al-Qahhar. Al-Qahhar dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Antara lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan-Tuhan yang jumlahnya banyak itu lebih baik, ataukah yang lebih baik adalah Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar lagi Maha Al-Qahhar. Jadi inilah nama Allah Al-Qahir dan Al-Qahhar. Apa tafsir Al-Qahir dan Al-Qahhar? Kedua nama ini berasal dari satu kata yang sama, yaitu dari kata qahara. Saya kira dalam salat 5 waktu ada pecahan kata Al-Qahhar selalu kita bacakan dalam salah satu surat, yaitu bagian akhir dari surat Ad-Duha, wa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim, maka janganlah engkau menjadi seorang Al-Qahhar. Jadi taqhar di sini memang kata kerja, dan kata sifatnya adalah Al-Qahir atau Al-Qahhar. Apa arti dari Al-Qahir? Al-Qahir artinya dalam bahasa Indonesia di sebagian terjemahan Departemen Agama itu diterjemahkan dengan maha menguasai atau maha kuasa. Menafsirkan Al-Qahir dan Al-Qahhar dengan maha kuasa tidak salah, tetapi tidak terlalu definitif. Nah, adapun makna yang lebih tepat, Al-Qahir dan Al-Qahhar artinya adalah maha mengalahkan. Tentu tidak mungkin Allah maha mengalahkan kecuali karena dia maha berkuasa. Sebaliknya, Allah maha berkuasa maka dia maha mengalahkan.
Jadi menafsirkan Al-Qahir dan Al-Qahar dengan Maha Berkuasa itu tafsir yang umum. Tetapi menafsirkannya dengan Maha Mengalahkan adalah tafsir yang lebih sempit, yang lebih definitif. Maka Al-Qahir dan Al-Qahar artinya Allah Maha Mengalahkan. Apa perbedaan Al-Qahir dengan Al-Qahar? Ulama-ulama kita menyebutkan Al-Qahir yadullu ala sifatil qahr, wal qahar yadullu ala mubalaghatil qahr. Artinya Al-Qahir itu menunjukkan bahwa Maha Mengalahkan memang sifatnya Allah. Nah, adapun Al-Qahar menunjukkan bahwa mengalahkannya Allah itu luar biasa. Jadi Allah Maha Mengalahkan itu Al-Qahir. Adapun Al-Qahar, Allah Maha Mengalahkan dengan cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa dengan pengertian bahwa Allah Maha Mengalahkan terus menerus. Tidak pernah sekali waktu pun Allah kalah. Tapi Allah selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Manusia ini sekuat-kuatnya pernah mengalahkan 2 kali, pernah mengalahkan 50 kali, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Karena walaupun Allah berikan kepada manusia qahir, Allah tidak berikan kepada manusia qahar. Contoh berikut ini pasti Anda tidak berkenan, tapi ini contoh paling sederhana. Mike Tyson, Muhammad Ali diberikan oleh Allah qahir, sehingga keduanya mengalahkan lawan-lawan. Setahun, 2 tahun, bertahun-tahun dua-duanya menjadi qahir, mengalahkan lawan-lawan. Tapi ternyata Allah tidak berikan qahar, Maha Mengalahkan secara abadi terus-menerus. Sehingga setangguhnya Tyson dan Muhammad Ali akhirnya kalah juga. Maka qahar artinya adalah yang Maha Mengalahkan secara abadi, secara terus-menerus. Kemudian pengertian qahar luar biasa yang kedua, Allah Maha Mengalahkan qahar secara luar biasa. Artinya Allah tidak pernah mengalahkan dengan cara-cara yang biasa. Seandainya Allah mengarahkan Abraha menggunakan AK-47 misalnya, Allah kalahkan tentara Abraha menggunakan panah, menggunakan tombak, itu artinya Allah mengalahkan dengan cara-cara yang masuk akal. Yang mengalahkan dengan cara-cara yang masuk akal tidak dinamakan qahar. Tetapi qahar adalah yang Maha Mengalahkan dengan cara luar biasa. Luar biasa dalam arti dengan cara yang gak bisa masuk akal sama sekali. Nah, bayangkan Abraha datang dengan pasukan yang besar dan kendaraan super besar, yaitu gajah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengalahkan semuanya tanpa satu pun tersisa menggunakan tayran ababil. Menggunakan tayr. Tayr itu adalah burung yang kecil-kecil. Itu dinamakan dengan tayr. Jadi dengan burung yang sangat kecil-kecil, tentara hebat, kendaraannya pun gajah, semuanya tidak ada yang sisa. Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan Abraha dengan cara yang gak masuk akal, dengan cara yang luar biasa. Jemaah sekalian, kekuatan manusia, kekuasaan manusia dan kemampuan manusia tidak akan keluar dari batas-batas teori dan logika. Segala yang ada teori dan logikanya, di situ ada kemampuan manusia. Tapi apapun yang tidak lagi teoritis, apapun yang tidak lagi logis, di sana nggak ada kemampuan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika ia menamai dirinya dengan Al-Qahar, yang maha mengalahkan secara luar biasa, Allah ingin katakan kepada kita, Allah maha mengalahkan segalanya tanpa teori, tanpa logika, karena Allah mengalahkan penuh dengan luar biasa. Perhatikan bagaimana Allah mengalahkan Firaun. Allah tidak mengalahkan Firaun dengan cara yang biasa, dengan cara yang teoritis dan logis. Dan perhatikan pula bagaimana Allah mengalahkan Namrud, termasuk orang yang menganggap dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah mengalahkan Namrud hanya dengan seekor nyamuk yang memasuki hidung, kemudian masuk lagi sampai ke dalam otak. Allah yang maha menghidupkan membuat nyamuk itu benar-benar hidup di dalam otaknya Namrud. Perhatikan jamaah sekalian, Allah tidak pernah mengalahkan dengan cara-cara yang biasa. Yang mengalahkan dengan cara yang biasa adalah qahir, bukan qahar. Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah memiliki dua-duanya. Soal mengalahkan Allah Al-Qahir, soal cara Allah Al-Qahar. Jamaah sekalian yang saya hormati, betapa Allah Al-Qahir dan Al-Qahar maha mengalahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan ketiadaan dengan mengadakan. Dan Allah mengalahkan yang ada dengan kefanaan. Allah maha mengalahkan ketiadaan menjadi ada. Dulu langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berada di dalam ketiadaan. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengalahkan ketiadaan itu sehingga semuanya keluar dari ketiadaan menjadi ada. Dan coba lihat Anda jamaah sekalian, banyak hal ingin Anda adakan ternyata nggak berhasil. Saya ingin mengadakan A, saya ingin mengadakan B. Dari 1 juta yang ingin Anda adakan, paling-paling berhasil 100, berhasil 200, itu pun karena banyak yang bantu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Al-Qahirul Qahar, maha mengalahkan. Pertama, lihatlah bagaimana Allah mengalahkan ketiadaan sampai menjadi ada. Nomor 2, Allah Al-Qahirul Qahar. Lihatlah bagaimana semua yang ada ini dikalahkan oleh Allah dengan ketiadaan. Saat ini Anda ada, dan Anda nanti akan dikalahkan oleh Allah dengan ketiadaan. Kematian akan datang, kehidupan Anda akan lenyap dengan kematian tersebut. Matahari dan bulan saat ini dua-duanya ada. Langit dan bumi dua-duanya ada. Tapi percayalah, semua ada ini akan dikalahkan oleh Allah dengan ketiadaan. Jamaah sekalian, Allah adalah Al-Qahirul Qahar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan segala-galanya dengan lawan-lawannya. Allah tidak pernah menciptakan satu, tetapi selalu berlawanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyaf'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Demi genap maksudnya adalah semua makhluk, semua ciptaan Allah adalah genap. Wal watr, demi ganjil. Yang dimaksud dengan al-watr adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dibaca dengan 2 qiraah. Qiraah yang masyhur, wasyaf'i wal watr. Sebagian qiraah membaca wasyaf'i wal witir. Dua-duanya sama-sama qiraah yang benar, walaupun yang masyhur wasyaf'i wal watr. Baik, intinya wasyaf'i, Allah demi yang genap. Apa yang dimaksud dengan asy-syaf'i genap? Semua makhluk. Semua makhluk, semua ciptaan Allah diciptakan oleh Allah syaf'an, secara genap. Kenapa genap? Karena Allah Al-Qahirul Qahar, Allah selalu mengalahkan sesuatu dengan lawannya. Allah kalahkan siang dengan mendatangkan malam.
Tapi jangan berpikir malam ini satu kekuatan, karena Allah pun akan mengalahkan malam dengan mendatangkan siang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan gelap dengan terang. Tapi jangan berpikir terang itu Al-Qahar, maha mengalahkan. Maka Allah pun mengalahkan gelap itu dengan terang, mengalahkan terang itu dengan gelap. Hari ini betapapun sangat tangguh bagi Anda, tapi ingat, masa lalu itu dikalahkan oleh Allah dengan hari ini. Dan hari ini pun akan dikalahkan oleh Allah dengan hari esok. Allah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan agar yang satu kalah dengan yang lain karena dua-duanya saling membutuhkan. Baik, maka tidak ada ciptaan Allah yang sifatnya ganjil, melainkan berpasangan, berlawanan, karena Allah mengalahkan lawan dengan lawannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahirul Qahar, maha mengalahkan. Allah maha mengalahkan semua manusia karena semua manusia membutuhkan Allah. Kasih tahu apa yang Anda nggak butuh dari Allah. Segala-galanya Anda butuh dengan Allah, dan di setiap kebutuhan berarti kelemahan. Kalau setiap kebutuhan adalah kelemahan, betapa Anda sangat mudah dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kalian membutuhkan Allah. Dalam hal apa? Dalam segala-galanya. Sementara Allah itu wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya sehingga Allah nggak butuh kalian. Perhatikan ayat ini. Kalian manusia, kodrat kalian adalah fuqara, butuh. Sehingga dalam segala-galanya kalian butuh, dan kalian nggak bisa melepaskan butuh kalian itu. Kalian bisa melepaskan butuh kepada manusia, tapi nggak mungkin kalian bisa melepaskan butuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak satu pun butuh kepada Allah yang bisa dilepaskan. Maka ini menandakan bahwa Allah Qahirul Qahar, bahwa Allah maha mengalahkan kita semuanya, karena nggak satu pun butuh kita kepada Allah yang bisa kita tanggalkan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahirul Qahar. Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan, Al-Qahir, kata beliau, al-mudhallilul musta'bidu khalqahu al-ali alaihim alladhi yaqharu kulla syai'in fayaghlibahu wa yasrifuhu lima yasha'u wa kaifa yasha'u. Kata Imam Ibnu Jarir, Al-Qahir artinya adalah yang maha melemahkan segala-galanya. Wal musta'bidu, yang maha memperbudak segala-galanya. Al-Muzallil, Allah maha melemahkan segala-galanya. Di depan Allah itu tidak ada kekuatan sama sekali kecuali kekuatan Allah. Betapa kuatnya Firaun, tapi di depan Allah itu kelemahan. Betapa kuatnya Namrud, tapi di depan Allah itu kekuatan. Semua kekuatan tanpa Allah adalah kelemahan, tapi semua kelemahan dengan Allah adalah kekuatan. Itu rumus. Semua kekuatan tanpa Allah adalah kelemahan. Kalau Anda sudah melihat seseorang yang merasa kuat, tapi kekuatan ini tidak bersama Allah Azza wa Jalla, kekuatan ini akan kalah. Tapi semua kelemahan bersama Allah adalah kekuatan. Hakikat kekuatan kita, rasa lemah kita kepada Allah. Makanya lebih 12 orang sahabat Nabi meriwayatkan sebuah zikir. Sebuah zikir intinya lemah Anda di depan Allah akan menjadi kekuatan. Zikir itu berbunyi la haula wala quwata illa billah. Maka di titik-titik Anda sudah merasa lemah, sebutkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi,
di titik Anda sudah sampai di titik terlemah Anda, jangan pasrah dengan kelemahan itu. Jangan putus asa dengan kelemahan itu. Sebutkan terus menerus kekuatan Allah dalam kelemahan Anda. Allah akan memberikan kekuatannya hingga kelemahan Anda itu menjadi kekuatan. Apa yang membuat Anda lemah? Hutang piutang kan yang membuat Anda lemah? Sampai dengan hutang piutang ini Anda mengatakan saya sudah nggak mampu. Sakitkah yang membuat Anda lemah sampai Anda mengatakan saya sudah nggak kuat? Agama nggak mengajarkan Anda untuk menyerah kepada keadaan Anda. Agama nggak mengatakan kalau sakit udah parah katakan saya tidak mampu. Nggak pernah agama ngajarin begitu. Agama nggak ngajarin kita kalau hutang piutang sudah bergunung-gunung katakan saya udah nggak pernah agama mengajarkan seperti itu. Makanya jemaah sekalian, entah persoalan apapun yang telah melemahkan Anda hingga Anda nggak berdaya sama sekali, jangan putus asa. Terus menerus sebutkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Berapa kali kah? Cukup 3 kali. Kalau 3 kali artinya Anda nggak sungguh-sungguh. Cukup 100. 100 artinya Anda setengah main-main. Terus berapa kali? Tidak pakai kali. Sebutkan selama-lamanya. Bahkan setelah persoalan selesai pun jangan berhenti. Jangan berhenti sebutkan la haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, kalau Anda sudah faham, seandainya Anda fahami makna la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Anda akan sangat menikmati makna dari zikir ini. Makna zikir ini tentu tidak mungkin dinikmati dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita. Tapi ada satu kenikmatan yang sangat agung, yaitu kenikmatan yang hanya terasa oleh hati. Antara lain adalah ketika Anda memahami makna la haula wala quwata illa billah, Anda akan sangat menikmati makna itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka Imam Ibnu Jarir mengatakan Al-Qahirul Qahar Al-Mudhallilu Wal Musta'bidu Khalqahu. Dialah yang maha melemahkan seluruh ciptaannya. Allah melemahkan, iya, kadang-kadang Allah melemahkan Anda dengan sakit. Kadang-kadang Allah melemahkan Anda dengan hutang piutang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala melemahkan Anda dengan kekuasaan yang enggak peduli dengan Anda. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala melemahkan Anda dengan diri Anda sendiri. Kalau lemah Anda dengan orang lain, iya, itu oke lah. Tapi kalau Anda lemah dengan diri Anda sendiri, ini kelemahan paling dahsyat. Ya, lewat lawan jenis kita, tugas Anda cuma menundukkan pandangan. Sesederhana itu Anda nggak mampu. Sesederhana itu. Tidak perlu berlari, tidak perlu loncat-loncat, apalagi pakai pedang samurai. Lewat anak gadis, udah tundukkan pandangan. Nundukin pandangan saja tidak bisa. Selemah itu, subhanallahil azim. Imam Mujahid rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat lemah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan di antara lemahnya manusia ternyata sekedar menundukkan pandangan terhadap yang haram, manusia lebih sering gagal daripada berhasil. Kadang-kadang kita bilang ada istighfar, lihat saja dulu istighfarnya ada kok. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, alladzi yaqharu kulla syai'in fayaghlibuhu. Al-Qahir itu adalah yang maha mengalahkan segala-galanya. Allah kalahkan matahari dengan bulan, Allah kalahkan siang dengan malam, Allah kalahkan atas, Allah kalahkan bawah dengan atas, Allah kalahkan bodoh dengan pintar. Semuanya berpasang-pasangan.
wa yasrifuhu lima yasha wa kaifa yasha. Al-Qahar itu kata beliau adalah bahwa dia mengatur segala-galanya sesuai kehendak Allah, tidak sesuai dengan kehendak kita. Allah Maha mengatur kita, mengatur seluruh ciptaannya dengan kehendak Allah dan bukan dengan kehendak kita. Ini ingat-ingat ini. Kehendak Anda bukan referensi Allah untuk ngatur hidup Anda. Nggak ada referensinya sama sekali. Sebesar-besarnya keinginan Anda untuk sesuatu itu bukan pertimbangan bagi Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah sekalian yang saya hormati, manusia ini lemah. Anda punya keinginan, tapi di setiap keinginan itu tidak ada kekuasaan Anda. Saya ulangi, Anda punya keinginan Anda itu juga banyak. Kenapa sih Anda punya ingin? Menandakan Anda nggak punya. Semua keinginan Anda menandakan Anda nggak punya. Jamaah sekalian yang saya hormati, coba Anda renungkan, di setiap keinginan Anda itu ternyata nggak ada kuasa dan nggak ada mampu Anda. Aku ingin ini, percayalah dalam keinginan Anda itu tidak ada kemampuan Anda. Maka sekali lagi, jangan terlalu berlebihan memahami keinginan. Keinginan Anda itu bukan kekuatan Anda, tapi kelemahan Anda. Kelemahan, karena di dalam keinginan itu nggak ada kemampuan tanpa Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, jadi Allah Al-Qahirul Qahar tidak pernah menggunakan keinginan kita, ambisi kita, kehendak kita sebagai acuan untuk keputusan-keputusannya, tidak. Tidak pernah Allah mempertimbangkan keinginan kita ketika Allah memutuskan A tentang kita. Kenapa? Karena Allah itu Al-Qahir. Dia Maha mengalahkan segala-galanya. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur segala-galanya dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Perkara dan persoalan manusia ini di sini. Kita tidak membatasi kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita nggak membatasi keinginan kita dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin A, betul, tapi di balik keinginan Anda ada keinginan Allah Azza wa Jalla. Tanpa keinginan Allah, keinginan Anda nggak ada apa-apanya. Tanpa keinginan Allah, keinginan Anda nggak ada apa-apanya. Anda punya satu keinginan dan ternyata keinginan Anda ini keinginan seluruh Indonesia. Apa keinginan Anda? Tak ada pajak. Itu bukan keinginan Anda, itu keinginan se-Indonesia. Tapi keinginan se-Indonesia kalau tidak ada keinginan Allah itu nggak jadi. Pemerintah juga pengen nggak ada pajak, kecuali segelintir orang ya. Tapi pemerintah secara umum juga pengen nggak ada pajak. Tapi ingat sekali lagi jamaah sekalian, keinginan apapun dan siapapun, keinginan ini tanpa keinginan Allah nggak akan ada apa-apa. Maka mulai hari ini jamaah sekalian, silahkan Anda berkeinginan, tapi batasi keinginan Anda dengan keinginan Allah. Disinilah muncul tawakal itu. Sebelum Anda melihat keinginan Anda dibatasi dengan keinginan Allah, Anda akan tawakal. Tapi saat keinginan kita ini udah patah, saat keinginan kita ini udah garis gagal, baru kita sadar bahwa ada keinginan di balik itu, yaitu keinginan Allah Azza wa Jalla. Mestinya nggak begitu. Sejak detik Anda punya keinginan sesuatu, sandarkan keinginan ini kepada Allah. Aku ingin ini, Allah Maha menolong. Aku ingin ini, la haula wala quwata illa billah. Ya, pada saat Anda punya keinginan, segera sebutkan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Baik jemaah sekalian, jadi itulah tafsir dari Al-Qahir dan Al-Qahar, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengalahkan. Penulis berkata, Allah Subhanahu wa taala Maha mengalahkan. Di antara contoh konkret Allah Maha mengalahkan adalah takdir. Semua takdir-takdir Allah adalah fakta-fakta bahwa Allah itu Al-Qahirul Qahar. Ketika telah datang takdir Allah Azza wa Jalla,
semua kekuatan menjadi hilang, semua kemampuan menjadi lenyap, semua rencana menjadi gagal. Betapa kita tidak ingin kepergian orang tua kita, tapi saat kepergiannya adalah sebuah takdir, semua dokter nggak berdaya. Uang Anda seabrek-abrek juga nggak ada guna. Air mata Anda tumpahkan 5 liter sehari juga nggak ada guna. Kenapa jemaah sekalian yang saya hormati? Setiap takdir Allah adalah qahir dan qaharnya Allah. Maka ketika takdir itu datang, semuanya akan kalah, semuanya akan gagal, semuanya akan percuma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qahirul Qahar. Tapi Anda jangan lupa, Al-Qahirul Qahar, Allah Maha mengalahkan. Apakah ini sebuah kekejaman? Jawabannya tidak. Karena ternyata di akhir ayat yang menyebutkan qahir, Allah sebutkan Al-Hakimul Khabir. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Allah Maha mengalahkan di atas segala hamba-hambanya. Allah Maha mengalahkan, betul. Tetapi nama Al-Qahir disatukan oleh Allah dengan Al-Hakimul Khabir. Apa arti Al-Hakim? Al-Hakim artinya maha bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu artinya menempatkan sesuatu di tempat yang pas. Jadi Allah tidak mendatangkan kekalahan kecuali di tempat yang pas, pada orang yang pas, di waktu yang pas, dengan cara yang pas. Sehingga qaharnya Allah tidak pisah dengan hakimnya Allah. Qaharnya Allah tidak pisah dengan bijaksananya Allah. Sehingga qaharnya Allah bersamaan dengan hakimnya Allah adalah qahar yang sangat indah. Qahar yang sangat indah. Betapa indahnya qahar Allah ketika jatuh kepada Firaun. Betapa indahnya qahar Allah ketika jatuh kepada Namrud. Allah tidak pernah menjatuhkan qaharna kecuali di tempat yang sangat tepat, pada waktu yang sangat tepat, dengan cara yang sangat tepat. Karena qahar atau qahir disebutkan oleh Allah bersamaan dengan Al-Hakim. Nomor 2, Al-Qahir juga disebutkan oleh Allah bersamaan dengan Al-Khabir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Apa arti Al-Khabir? Al-Khabir artinya yang maha tahu sedetil-detilnya. Kalau maha tahu secara umum itu namanya Al-Alim. Allah maha tahu itu tahu secara umum. Adapun maha tahu sedetil-detilnya, serinci-rincinya, maha tahu sekarang, maha tahu untuk besok, maha tahu untuk lusa, maha tahu sampai akhir usia. Yang maha mengetahui sedetil-detilnya, ini dinamakan dengan Al-Khabir. Jadi kalau Allah maha tahu sedetil-detilnya, akankah Allah pernah salah? Nggak mungkin Allah salah. Anda salah, saya salah, karena pengetahuan kita tentang sesuatu secara global saja. Hitung-hitungan kita hitung-hitungan global saja. Padahal di balik global itu ada detil-detil yang kita nggak ngerti, sehingga di detil-detil itulah kemudian kita gagal, di detil-detil itulah kemudian kita nggak berhasil sama sekali. Sementara Allah Al-Khabir maha mengetahui sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Kalau Allah maha tahu sedetil-detilnya, berarti Allah nggak pernah salah, nggak pernah salah. Jadi dengan demikian, betapa Al-Qahir dan Al-Qahar ini sangat indah. Kenapa indah? Karena Qahir dan Qahar ini nggak pernah pisah dengan Hakim, nggak pernah pisah dengan kebijaksanaan Allah. Artinya Allah menempatkan Qahir dan Qahar selalu pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, di tempat yang juga tepat. Nomor 2, Qahir dan Qaharnya Allah juga nggak dipisahkan dari Khabir yang maha tahu segala-galanya sedetil-detilnya. Maka Qahar dan Qahirnya Allah itu tidak pernah salah sama sekali. Nah,
ketika datang takdir mengalahkan kita, memang menangis, tapi kita nggak mungkin menyalahkan. Kita nggak mungkin nggak menyalahkan. Oleh sebab itu Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan sebetulnya di dalam musibah ada syukur nggak? Ini musibah, yang kita tahu di dalam musibah itu hanya ada sabar, ya kan? Di mana ada musibah, di sana ada sabar. Lalu muncul pertanyaan, di dalam musibah ada sabar, tapi masih adakah celah-celah syukur dalam musibah itu? Kata Imam Ghazali masih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Banyak hal kalian tidak suka, padahal di dalamnya banyak kebaikan. Banyak hal kalian nggak suka. Ketika tidak sukanya ini berarti kalian sabar, padahal di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Lalu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang kalian gak suka, padahal itu baik bagi kalian. Dua ayat inilah yang menjadi landasan bagi beliau rahimahullah, bahwa meskipun peristiwa-peristiwa yang kita tidak suka itu secara umum adalah sabar, tapi ternyata di dalamnya juga masih ada syukur. Di dalamnya masih ada syukur. Karena datang takdir, kita pun kalah. Pertanyaannya adalah, takdir ini membuat Anda gelisah, membuat Anda kalah, tapi apakah takdir ini salah? Ternyata nggak bisa kita salahkan jamaah sekalian. Bahwa takdir ini tidak salah berarti di situ ada syukur. Di situ ada syukur. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, syukur terbesar di dalam musibah, bahwa musibah ini adalah ketentuan Allah. Syukur terbesar dalam sebuah musibah, bahwa musibah ini adalah izin Allah, bahwa musibah ini adalah keputusan Allah Azza wa Jalla. Kalau musibah Anda keputusan saya, itu di dalam nggak ada syukurnya, itu nggak perlu, nggak ada baiknya sama sekali. Tapi kalau musibah Anda keputusan Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kebaikan. Di situ Anda harus bersyukur bahwa ini musibahku, ini air mataku, ini gelisahku, tapi ketika ini keputusan Allah, maka ini juga syukurku. Allah tidak pernah memutuskan sesuatu kecuali karena hikmahnya lebih besar daripada musibahnya. Jamaah sekalian, ketika datang musibah pasti ada hikmah. Pertanyaan, antara musibah dengan hikmah besar mana? Besar musibahnya atau besar hikmahnya? Mustahil musibah lebih besar daripada hikmah. Sayangnya kita bapernya terlalu berlebihan. Sangat berlebihan baper kita, gelisah kita, sampai akhirnya hikmah itu kita nggak lihat sama sekali. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Al-An'am ayat 18 tadi, Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, betul, tetapi Al-Qahir itu disertai dengan Al-Hakimul Khabir juga. Di antara ayat yang menyebutkan Al-Qahir, Al-An'am juga ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah Allah yang maha mengalahkan di atas segala hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazah. Dan lihatlah bagaimana Allah mengirim malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Allah kirimkan malaikat, Allah tugaskan malaikat untuk menjaga. Anda lihat di ayat 11 surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah
Dan Allah memiliki malaikat-malaikat pendamping kalian. Malaikat itu ada di depan kalian, malaikat itu ada di belakang kalian. Tugasnya apa? Yahfazunahu min amrillah, menjaga dan melindungi kalian dari keadaan yang buruk. Imam Ar-Razi rahimahullahu taala mengatakan, awal ayat menyebutkan Allah Al-Qahir, lalu disambung lagi bahwa Allah tugaskan malaikat untuk menjaga. Bahwa Anda dijaga, bahwa Anda dilindungi, menandakan betapa Anda lemah. Betapa Anda sangat lemah. Gak ada yang menjaga, gak ada yang melindungi. Anda akan hancur dari puluhan tahun yang lalu. Tapi Allah tugaskan malaikat menjaga Anda dari depan, menjaga Anda dari belakang. Bahwa Anda dijaga menandakan betapa Anda lemah. Dan kalau Anda lemah, betapa qahirnya yang menyuruh malaikat untuk menjaga Anda. Kemudian bagian akhir dari ayat Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tapi ketika kematian kalian sudah tiba saatnya, maka malaikat kami akan mewafatkan kalian tanpa malaikat itu terlambat sedikit pun. Nah, di sini Allah sebutkan Al-Qahir, kemudian Allah berbicara kematian. Karena ternyata jamaah sekalian, kematian dan seluruh takdir adalah qahirnya Allah terhadap semua manusia. Ratu-ratu, Ratu Elizabeth, raja-raja, presiden-presiden, kalau takdir sudah datang, semuanya akan kalah. Maka ayat 61 surat Al-An'am, Al-Qahar disebutkan dengan Al-Maut karena kematian adalah salah satu qahirnya Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ayat 61 kita lanjut. Misalnya Allah berfirman, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Setelah kalian diwafatkan oleh malaikat kami, tanpa sedetik pun malaikat itu terlambat. Setelah itu, ruddu ilallahi maulahumul haq, kalian akan dikembalikan kepada Allah, maula kalian yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan maula adalah yang maha mengatur segala-galanya. Anda dinamakan dengan maula. Yang mengatur segala-galanya tentang Anda dinamakan dengan maula. Insya Allah nanti akan ada Asmaul Husna, Al-Maula, kemudian Al-Wali. Yang mengatur segala-galanya tentang Anda dinamakan Al-Maula. Allah berfirman setelah kematian, ruddu ilallahi maulahumul haq, kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengatur kalian sesungguhnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ingat, segala keputusan hanya di tangannya dan hanya dialah yang paling cepat memperhitungkan segala amal kalian. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadah hati sehubungan dengan nama Al-Qahirul Qahhar, ibadah hati yang pertama adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama kita mengatakan rasa takut kepada Allah bahan bakunya ada 3. Pertama, ta'allumul qalbi bisababi tawakku'i makruhin bina'an 'alal ilmi biqudratihil kamila wa 'uyubin nafs. Beliau mengatakan rasa takut itu gelisahnya hati terhadap satu keburukan yang mungkin terjadi. Itulah rasa takut. Kegelisahan Anda terhadap keburukan yang mungkin terjadi. Satu keburukan yang bukan kemungkinan Anda, di situ Anda nggak mungkin takut. Tapi takut itu hubungannya adalah dengan satu keburukan yang memang kemungkinan bagi Anda. Nah,
Lantas beliau mengatakan binaan 'alal ilmi bi qudratihil kamila wa uyubin nafs. Rasa takut itu karena Anda sadar betapa ia sangat kuat untuk Anda dan betapa sebab-sebab hukuman itu ada pada Anda. Nah, mari kita rangkai. Jadi rasa takut itu jamaah sekalian, pertama Anda sadar bahwa Anda salah. Nomor dua, Anda sadar yang maha menghukum Anda itu adalah yang maha kuat dan maha mampu segala-galanya. Anda ngaku salah, tapi yang menghukum Anda anak kecil, nggak mungkin Anda takut. Atau nomor dua, yang menghukum Anda yang maha kuat, tapi Anda nggak salah, nggak mungkin Anda takut. Sehingga dengan demikian, ketakutan Anda terdiri dari tiga hal. Pertama, kesadaran. Kesadaran tentang dua hal. Pertama, Anda sadar Anda punya kesalahan. Kesalahan itu pun nggak banyak, nggak sedikit. Kesalahan itu setiap hari. Bahkan bukan satu sehari kesalahan kita. Bisa 50 sehari. Pernah ngitung nggak kesalahan Anda sehari berapa? Pernah ngitung? Tadi Ustadz Falah hafizullah membacakan ayat yang mewajibkan kita selalu muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kalian berpikir esok kalian bawa apa? Besok mau bawa apa? Ya kalau cuma jalan-jalan ke Mekah Anda bawa 1 miliar, aman itu. Tapi kalau Anda mau bertemu dengan Allah, uang Anda nggak ada artinya bagi Allah, jabatan Anda nggak ada artinya. Ingat jemaah sekalian ya, ingat baik-baik. Berapa kodi pun gelar akademis Anda itu nggak ada efeknya dengan kubur Anda dan dengan akhirat Anda. Ini bulan ini gelar profesornya 3, gelar doktornya 7, gelar S2-nya 15. Kemudian penelitian jurnal internasional yang benar-benar diakui oleh dunia ada sebanyak 50. Luar biasa kan? Betapapun gelar akademisnya luar biasa, ada efek nggak terhadap kubur sama sekali? Nggak ngefek dengan kehidupan orang ini di kubur. Besok sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gelar ini semuanya nggak ada efek sama sekali. Tadi pembawa acara nyebutin gelar saya, LCMA. Di akhirat besok Allah manggil saya nggak pakai LC, nggak pakai MA itu. Syariful Mahya maju, nggak ada gelar-gelar sama sekali jamaah sekalian. Jadi nggak usah terlalu berlebihan dengan gelar itu juga. Jadi usahakan nggak usah pakai gelar. Tujuan kita belajar biar pinter, bukan untuk membesarkan diri dengan nama-nama ini. Orang-orang yang belajar untuk membesarkan diri dengan nama-nama, ini orang yang dangkal jamaah sekalian. Jadi cukuplah panggilan untuk Anda besok, panggilan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Besok Anda akan dipanggil apa sama Allah? Gelar profesornya disebut Allah. Gak mau tahu Allah Anda mau profesor berapa kali Anda profesor. Nah baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itulah rasa takut ya. Rasa takut Anda sadar bahwa Anda salah. Dan salah ini pun bukan satu, bukan kecil. Kesalahan Anda banyak, enggak ada jumlahnya, besarnya luar biasa. Ini nomor satu, sadari Anda salah. Nomor dua, sadari bahwa yang maha menghukum Anda maha kuat, luar biasa. Kalau dua hal ini ada dalam kesadaran Anda, hasilnya adalah rasa takut. Maka kajian pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Qahar, maha mengalahkan. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita, kita sedang mengalahkan diri sendiri ya. Kita tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahir. Nah, baik, ini ibadah hati pertama, yaitu ibadah rasa takut kepada Allah. Sebab kalau Anda tahu Allah maha mengalahkan dan Anda tidak takut, itu kan tidak cerdas namanya. Ibadah hati yang ketiga jamaah sekalian, Allahu Akbar. Ketika Allah menamai dirinya maha mengalahkan, maka Anda lepaskan segala ambisi-ambisi untuk mengalahkan orang lain.
Enggak jadi soal Anda jadi pejabat, tapi bukan untuk misi mengalahkan orang lain. Enggak jadi soal Anda menjadi orang terkaya, tapi bukan untuk mengalahkan kekayaan orang lain. Bagus betul Anda menjadi seorang profesor, tapi bukan untuk mengalahkan gelar orang lain. Ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Qahir, Al-Qahar, agar Anda sadar bahwa yang maha mengalahkan Allah, dan Anda nggak boleh berambisi mengalahkan. Di jalan raya Anda boleh cepat, tapi bukan untuk mengalahkan. Di jalan raya Anda naik motor atau Anda naik mobil, silahkan secepat yang bisa Anda lakukan, tapi jangan sampai tujuannya untuk mengalahkan. Ingat, Allah namai dirinya dengan Al-Qahir dan Al-Qahar agar kita semua melepaskan diri dari ambisi mengalahkan itu. Kata Imam Ar-Razi dalam kitab Lawami'ul Bayyinat tentang Al-Asma' was Sifat, satu-satunya ambisi mengalahkan Anda yang terhormat bahwa Anda mengalahkan hawa nafsu Anda, itu saja. Jadi nggak ada yang mesti Anda kalahkan kecuali hawa nafsu Anda sendiri. Adapun kekayaan orang lain tidak perlu dikalahkan, jabatan orang lain tidak perlu dikalahkan. Jadi satu-satunya mengalahkan yang positif bagi Anda bahwa Anda mengalahkan hawa nafsu Anda. Anda kalahkan hawa nafsu itu di dalam marah Anda, kalahkan hawa nafsu itu di dalam malas Anda, kalahkan hawa nafsu itu di dalam syahwat Anda. Kita semua punya syahwat jamaah sekalian, tapi syahwat itu baik kalau tidak ada hawa nafsunya. Kita semua punya amarah jamaah sekalian, amarah itu positif kalau tidak ada hawa nafsunya. Tidak ada yang negatif dalam sifat-sifat Anda kecuali kalau sifat itu sudah ditumpangi oleh hawa nafsu. Emosi Anda positif itu, tapi kalau sudah ditumpangi hawa nafsu, syahwat Anda itu positif, tapi kalau sudah dikenderai oleh hawa nafsu, maka satu-satunya ambisi mengalahkan Anda adalah ambisi mengalahkan Anda terhadap segala hawa nafsu Anda. Dengan kata lain, hawa nafsu yang melahirkan semua sifat-sifat buruk Anda, itu yang mesti Anda kalahkan. Hawa nafsu yang membuat Anda malas, hawa nafsu yang membuat Anda dendam, hawa nafsu ini yang mesti dikalahkan. Hawa nafsu yang mesti dikalahkan. Tapi ingat, Anda tidak bisa mengalahkan hawa nafsu itu kecuali dengan dua hal. Pertama, kalahkan hawa nafsu dengan ilmu. Kalau Anda belajar, Anda membaca, Anda mencari ilmu, maka Anda akan memiliki argumentasi yang sangat banyak sehingga hawa nafsu ini tidak punya alasan. Karena hawa nafsu ini menyeret Anda untuk satu tindakan melalui satu alasan. Hawa nafsu mengatakan ini orang ditabokin aja kemarin begini. Hawa nafsu ngasih alasan. Tapi dengan menuntut ilmu Anda punya argumentasi. Sehingga apapun alasannya hawa nafsu, alasan ini akan hancur dengan argumentasi yang diberikan oleh ilmu. Nah, ketika Anda marah misalnya, hawa nafsu akan memberikan Anda alasan bahwa ya diinjak aja. Tapi karena Anda belajar, ilmu ini akan memberikan Anda argumentasi. Dia salah, kamu injak. Anda salah, Allah maha mampu menginjak, tapi Allah nggak nginjak Anda. Kenapa ketika orang salah tahu-tahu Anda mau nginjak? Jamaah sekalian yang saya hormati, ini nomor satu. Anda nggak bisa mengalahkan hawa nafsu itu kecuali dengan ilmu. Tapi ilmu yang sedikit pun mungkin tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita perlu ilmu yang banyak. Saya ingin katakan kepada Anda jamaah sekalian, kalau agama ini tidak disertai ilmu, agama ini hanya rutinitas yang membosankan. Ini sholat Anda tadi, kalau sholat Anda itu tidak berdasarkan ilmu, sholat ini cuma rutinitas saja. Hanya rutinitas saja, nggak ada sama sekali nikmatnya. Tapi ketika Anda sholat dengan ilmu, ilmunya pun mendalam, Allahu Akbar. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam, nikmat sholat ini. Nikmat sholat itu jamaah sekalian. Zikir pagi, zikir petang, kalau Anda menggunakan ilmu, dia bukan lagi rutinitas, dia telah menjadi kenikmatan.
Makanya kita harus terus belajar, lebih sungguh-sungguh belajar. Agar apa? Agar semua ibadah-ibadah ini terupdate menjadi lebih. Ini di handphone Anda itu ada aplikasi. Kalau aplikasinya nggak diupdate, nggak bisa dimanfaatin. Agama Anda itu lebih penting lagi untuk diupdate. Sholat zuhur dari dulu sampai sekarang, wal asri al kausar, nggak ada updatean sama sekali. Nggak ada updatean jamaah sekalian. Kalau nggak ada updatean, jadilah sholat ini rutinitas Anda. Tapi begitu Anda menuntut ilmu, ternyata surat Al-Infitar, nanti surat Al-Buruj, asar nanti saya mau baca surat An-Naba. Dengan gonta-ganti ayat alias dengan mengupdate ayat saja, sholat ini udah lepas dari rutinitas. Ruku karena ndak belajar, ndak ada yang updatean. Subhana rabbiyal azim dari kelas 3 SD sampai sekarang subhana rabbiyal azim. Kenapa ndak diupdate? Kan ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga, ada pilihan keempat. Seandainya zikir rukuk itu Anda tukar-tukar, Anda rubah-rubah, enak ruku itu jamaah sekalian. Makanya perlu belajar untuk apa? Untuk mengupdate cara-cara agama. Agama yang nggak diupdate akan menjadi rutinitas. Tapi kalau agama ini terus diupdate, Anda akan lepas dari rutinitas. Ini nomor satu. Anda nggak bisa mengalahkan hawa nafsu kecuali dengan ilmu. Hawa nafsu memberikan Anda alasan untuk satu perbuatan. Hawa nafsu ilmu memberikan Anda argumentasi untuk mengalahkan alasan hawa nafsu itu. Nomor dua, agar Anda bisa mengalahkan hawa nafsu adalah sabar. Sabar itu kekuatan. Ya, semua orang yang punya argumentasi besar, oh ini kiai besar, luar biasa pesantrennya, santrinya, hawa nafsunya nggak kalah juga. Berarti ini kiai argumentasinya udah kokoh melawan alasan hawa nafsu, cuman nggak ada sabar. Kalau nggak ada sabar, argumentasi ini memang nggak guna juga. Maka Allah berfirman, wa tawasau bil haq, ini ilmu, ini argumentasi. Wa tawasau bis sabar. Kalau wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, ilmu dan sabar, kalau dua-duanya Anda miliki, hawa nafsu ini pasti akan kalah berkeping-keping. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, izin menutup sedikit lagi, nggak nyampe 5 menit. Jamaah sekalian, tadi saya bicara rasa takut bukan? Rasa takut seperti air di gelas ini. Kalau rasa takut Anda kepada Allah cuma sepertiga gelas, rasa takut itu nggak akan luber. Dia nggak akan luber. Tapi kalau rasa takut itu memenuhi gelas hati Anda penuh, maka air rasa takut ini akan luber, maka dia mengalir ke mata, tidak lagi melihat macam-macam. Luberan itu sangat luar biasa, mengalir ke telinga sehingga Anda nggak bisa dengar apa-apa lagi yang haram. Luberan itu masih luar biasa, mengalir ke tangan, mengalir ke kaki, mengalir ke seluruh perilaku. Jadi kalau Anda tidak lihat rasa takut mengalir di setiap pandangan, pendengaran dan perilaku, berarti rasa takut itu terlalu sedikit di hati sehingga dia nggak keluar untuk mengaliri semua perilaku Anda. Sementara gelas hati ini Anda isi dengan rasa takut, bukan cuman penuh sampai luber, maka rasa takut yang memenuhi hati akan mengaliri setiap perilaku. Maka tidak ada perilaku lagi kecuali perilaku ini dengan rasa takut kepada Allah. Solatnya dengan rasa takut, zikirnya dengan rasa takut, ngobrol dengan orang juga dengan rasa takut, ngambil keputusan juga dengan rasa takut. Ingat, keputusan apapun dengan rasa takut nggak mungkin salah. Tapi keputusan tanpa rasa takut itu yang selalu salah. Tapi rasa takut ini nggak akan datang, nggak akan mengalir kepada semua perilaku Anda kalau rasa takut ini hanya sepertiga gelas. Usahakan dia penuh, bahkan luber, supaya dia mengaliri semua perilaku kita. Wallahu a'lam. Iya, kode alam sudah bunyi. Kita selesai tanpa ada tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.